Jadi apa yang dilakukan oleh Benny Mamoto Kapolres termasuk pengacaranya Bu Putri itu jelas memenuhi rumusan hoax ya, dengan ancaman 6 tahun dan denda 1 miliar ya. Tetapi kalau ini dilakukan oleh Benny Mamoto dan Kapolres, hukumannya harus ditambah sepertiga. Kenapa? Karena mereka adalah penyelenggara negara. Keduanya itu pejabat negara. Ya, dokter sebagai pakar hukum pidana, nomenklatur hoak itu dalam konstruksi hukum pidana seperti apa? Kalau juga diletakkan pada kasus Sambo ini seperti apa? Termasuk saya bercerita dulu, kebetulan saya sedikit dari orang yang menggeluti hoax dan saya menulis, dan mungkin saya nanti akan menulis buku yang terbaru ya. Hoax itu buatan pemerintah gitu ya. Buatan pemerintah. Saya ingin bicara kerangka akademik biar semuanya paham, karena banyak pengucapan yang salah, banyak deskripsi, dan akhirnya banyak pemahaman yang salah tentang hoax. Hoax itu harus dipahami, kalau bangsa Indonesia ini hanya melihat hoax itu berita yang tidak disukai. Dia bikin berita yang membuat orang tidak suka. Terjemahannya bukan seperti itu, karena hoax ini awal mulanya dari Inggris ketika Johannes Gutenberg membuat alat cetak sehingga bisa membuat surat kabar, yaitu Johannesburg itu menciptakan mesin yang bisa membuat alat cetak itu tahun 1439. Nah, oleh karenanya ketika kita bicara hoax, kita harus berkiblat juga pada kamus. Kalau kamus besar bahasa Indonesia itu kan hanya ditulis kabar bohong atau berita yang tidak benar. Itu konsekuensi hukumnya tipis. Tetapi kalau deskripsi dari Oxford English Dictionary itu hoax itu didefinisikan sebagai malicious deception. Nah, disinilah pidananya. Kenapa disebut malicious deception? Artinya sebuah kebohongan yang dibuat kata-katanya dengan sengaja dan tujuan jahat agar masyarakat setidaknya 3, masyarakat kacau, masyarakat bentrok, dan masyarakat cekcok. Jadi kalau kita melihat ini, maka kita kembali pada pemahaman tentang hoax pada kasus Sambo. Itu dari awal kan disebutkan sebagai tembak-tembakan ya, kayak di Texas begitu. Ya, kebetulan saya memang suka hobi film-film cowboy itu, tapi kayaknya kok tidak ada film cowboy Indonesia yang serius tembak-tembakannya sehebat itu. Kecuali Benyamin Sueb ya Benyamin Sueb yang dipakai kehormatan, jalannya dipakai namanya sebagai jalan di Kemayoran ya. Itu pun koboi ngungsi itu, koboi ngungsi. Artinya koboi yang kebanjiran ya. Kembali kepada pemahaman ini, ketika kita melihat ini sebagai sebuah berita yang dengan niat dan tujuan jahat, otomatis ini pidana. Lalu kemudian tadi sudah disinggung oleh sastrawan politik dan hukum kita Al-Mukarram Ahmad Khosinuddin ya, sudah disebutkan hoax ini kan sebenarnya mulai muncul ya di awal-awal adanya cebong sama kampret ya. Disitulah. Lalu rumusannya seperti apa? Tapi jauh sebelum itu sebenarnya pasal-pasal itu sudah ada. Tadi diungkap Mas Ahmad Khosinuddin, karena Undang-Undang 11 2008 ini kan dibuat di masa pemerintahan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya. Namun seperti tadi dicontohkan, Pak SBY tidak pernah sekalipun kepada lawan politiknya yang mengatakan beliau itu kerbo. Bahkan orang-orang menengah ke atas, elit menengah ke atas itu yang punya Mercy Coupe, Mercy 2 pintu, itu menuliskan B390 SBY, kalau dibaca Bego SBY. Tapi tidak pernah satupun orang yang membuat plat nomor itu dipenjarakan, apalagi dipanggil, apalagi diciduk macam Ahmad Dhani, macam Gus Nur, macam Edi Mulyadi, dan sekarang tambah lagi nih mantan Menpora ya, mantan Menpora Rai Suryo juga diciduk. Jadi kalau kita berbicara tentang kategori itu, nyambung, sesungguhnya yang namanya Habib Rizik Syihab itu tidak perlu menjalani pidana karena dia tidak punya niatan dan dia tidak bermaksud dengan tujuan jahat. Dia tidak punya niat jahat dan tidak punya tujuan jahat. Karena ditanya gimana Beb, sehat? Masa disebut menyebar hoax? Jadi hoax itu sesuatu yang dirancang, yang diniati dan kemudian disebarluaskan untuk 3 tujuan: menjadi kacau balau, menjadi pertentangan, dan merugikan.
Karena pidana itu aspek yang terpentingnya itu adalah terakhir, ada unsur merugikan. Ya. Kalau kemudian kita kaitkan dengan Verdi Sambo, ya, Verdi Sambo itu, maka sesungguhnya hoax yang disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, juga oleh Ketua Harian Kompolnas, ya, Komisi Kepolisian Nasional, kalau saya menyebutnya komplotnas, ya, komplotan nasional itu, bukan Kompolnas itu, tapi komplotan nasional, karena tidak pakai ilmu, ya, seharusnya ketika menjadi komisioner itu pakai ilmu. Saya tahu persis Cak Slamet maupun Mas Ahmad Kosinuddin, karena saya baik sebagai komisioner KJ maupun sebagai calon Kompolnas, komisioner polisi, saya ini pernah tes. Saya tertulisnya ranking 1, ya, ranking 1 terus. Tetapi saya gagal diwawancara, ya, mungkin karena saya tidak punya backing partai politik, ya, tapi tidak soal lah itu. Nah, kembali kepada pemahaman, jadi kalau tadi dimulai dengan niat jahat dan tujuan jahat, maka rumusan itu kan sudah diatur. Undang-Undang 11 2008 yang diperbaharui ancaman pidananya khusus pasal 27 ayat 3, ya, dengan Undang-Undang 19 2016, ini kan sesungguhnya layak dikenakan kepada baik Kapolres Metro Jakarta Selatan maupun Kompolnas, terutama Benny Mamoto, ya, Benny Mamoto yang makin lama makin tidak mutu, kan gitu, ya, Benny Mamoto yang makin lama makin tidak mutu. Seharusnya kalau kita menganut, saya mengesampingkan pemberlakuan peraturan pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, terutama pasal 14 dan 15. Ya sudahlah, itu hanya pernah dihidupkan di masanya Pak Jokowi, ya, karena mungkin Pak Jokowi itu juga tidak paham, ya. Jadi dan pengikut-pengikutnya menjadi mengembangkan gagal paham ini, ya, paham yang gagal ini. Kembali kepada pemahaman. Jadi dari mana sebenarnya Benny Mamoto maupun Kapolres Metro Jakarta Selatan ini diletakkan dalam kerangka menyebar hoax? Karena tadi satu ada niat dan itu perbuatan jahat, kemudian kembali kepada rumusan jahat. Rumusan jahat ini diatur di pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi nullum delictum nulla puna sine previa lege punali, yang di Indonesia kan menjadi tiada pidana tanpa kesalahan berdasarkan peraturan undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang hoax, kita sudah punya peraturan pidana nomor 1 tahun 46, yang terbaru kita punya undang-undang yang sudah dirubah, Undang-Undang 11 2008 yang dirubah pasalnya dengan Undang-Undang 19 2016, artinya asas legalitas hukum positifnya ada. Tinggal pertanyaannya, kenapa sudah ada landasan hukum, sudah ada fakta material, sudah memenuhi unsur formal kejahatan itu? Karena dibuat, tadi disampaikan, ya, dibuat, kemudian disiarkan dan diniati. Kan tidak mungkin, ya, orang menyebarkan, memotong atau menambah itu tanpa niat, itu kan tidak mungkin, ya. Sementara kalau di Jepang, ya, Menteri Luar Negerinya itu habis KTT di Bali mengundurkan diri karena tidak niat, mabuknya itu terekspos. Kebetulan mabuknya terekspos, itu kan tidak niat. Semalam mabuk, ternyata jumpa pes masih mabuk, akhirnya pulang mengundurkan diri. Kalau di sini kan enggak. Jadi apa yang dilakukan oleh Benny Mamoto Kapolres, termasuk pengacaranya Bu Putri, itu jelas memenuhi rumusan hoax, ya, dan ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ya, dengan ancaman 6 tahun dan denda 1 miliar, ya. Tetapi kalau ini dilakukan oleh Benny Mamoto dan Kapolres, hukumannya harus ditambah 1/3. Kenapa? Karena mereka adalah penyelenggara negara. Keduanya itu pejabat negara. Keduanya itu sakit dibiayai negara, ya, makan diganti uangnya oleh negara, kompornya, gasnya habis diganti oleh negara, pulsa HP-nya aja dibayar oleh negara. Jadi kalau ngomong, ya ngomong yang benar, ya. Oleh karenanya rasanya tidak berlakunya pasal-pasal ITE, tidak berlakunya peraturan pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 pasal 14 dan 15 semata-mata karena praktek disparitas. Apa itu disparitas? Perbedaan perlakuan. Nah, siapa yang mampu membedakan perlakuan? Yang mampu membedakan perlakuan adalah orang yang berada pada posisi penguasa. Dalam hal ini tentunya kita harus sepakat, semua yuris harus terus-menerus, apakah itu Mbak Irma Huta Barat, apakah itu Kamarudin Simanjuntak,
ya atau pegiat-pegiat hukum yang lain harus peduli. Memang menjadi sebuah pertanyaan besar catatan saya ini, kenapa buzzer itu mingkem, ya? Kenapa buzzer itu mingkem? Ini tidak boleh negara mempelopori hoax. Kalau kemudian terjadi perang suku, siapa yang paling berdosa? Siapa yang paling bersalah? Tentu negara. Jadi di dalam kesempatan ini bukan saya mengatakan dendam karena Habib Rizik dipenjarakan karena alasan hoax, tetapi secara teori, secara akademis, memang hoax itu diniati dengan niat jahat dan tujuan jahat, dan sekarang terbukti bahwa yang ditutup-tutupi itu perbuatan jahat, karena itu baik fakta material maupun perbuatan formilnya terpenuhi, dan semestinya ini ditangkap. Karena kalau tidak ditangkap, akan menyebar hoax yang lebih besar lagi. Oleh karenanya forum ini saya menginginkan tidak hanya sekedar berhenti mengirim rekomendasi dilaksanakan atau tidak, tapi kita sebagai orang yang sadar hukum, karena hampir tiap hari bicara hukum, itu yang namanya Benny Mamoto dan Kapolres itu harus dipenjarakan, ya. Pasal yang pertama dulu adalah pasal menyebar hoax. Demikian, semoga kita menjadi manusia waras dan merdeka. Merdeka. Dokter, kalau ini kan problem disparitasnya justru disparitas antara hoak yang diproduksi oleh para penyelenggara negara dengan rakyat yang memang berbeda, dokter. Kalau kita coba perhatikan. Nah, apa kira-kira implikasinya kalau ini nanti pada akhirnya, dan kita tahu kan bahwa pidana hoak ini kan pidana umum, ya. Artinya tidak menunggu yang adu, tidak pula menunggu delik aduan kan begitu. Ya. Kira-kira seperti apa, dokter, kalau ini nanti tidak diproses dan pasti kan mengakumulasi menjadi social disobedience ke masyarakat karena selalu akumulatif, terutama kalau kita bicara soal ujung dari proses pengadilan nanti ke depan, yang di sana sini persoalan yang melingkupi termasuk hoax ini selalu inherent dan menjadi hal yang inherent, maksud saya begitu, dokter. Ini pertanyaan menarik, ada dua implikasi. Satu, implikasi yuridis, ya. Implikasi yuridis ini menurut saya positif. Positifnya apa? Kalau ternyata pelaku hoax Kapolres maupun Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional, bukan Komplatnas, ya, bukan Ketua Komisi Komplotan Nasional, ya, ini kalau tidak dipenjarakan karena yang namanya undang-undang itu pemberlakuannya itu mengenal asas fiksi hukum. Apa itu fiksi hukum? Semua orang sehat atau tidak sehat, berpendidikan atau tidak berpendidikan, kalau dia cakap hukum, begitu undang-undang itu diberlakukan, dia kena. Nah, kalau mereka tidak dikenakan, ini sebagai bukti baru untuk mengajukan peninjauan kembali kepada orang-orang yang sudah dipidana. Ya, siapa? Semua orang yang sudah dipidana itu bisa, apakah itu Anton Permana, Sahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Gus Nur, atau siapapun bisa ini menjadi PK. Karena meskipun dihukum 10 bulan, mereka itu sudah menjadi terpidana, orang yang disalahkan oleh negara. Padahal negara yang membuat hoax itu tidak dipidana. Jadi implikasi yuridis, ketika sebuah peraturan sudah diundangkan, berlakulah asas fiksi hukum. Semua diberlakukan sama, tidak peduli dia kondektur, dia direktur, ya, dia pesinden, dia presiden, ya, dia pekerja Ajinomoto atau Benny Mamoto, semuanya tetap kena pidana. Jadi kalau ini tidak dikenakan, implikasi yuridisnya semua orang juga tidak dikenakan, ya. Padahal undang-undang mengecualikan kewajiban dan tanggung jawab pidana itu hanya satu, kepada pasal 44. Apa itu? Orang yang tidak cakap secara hukum karena mungkin gangguan jiwa, ya, atau sebab-sebab lain. Tapi kalau dia sehat, badannya sakit tapi otaknya sehat, dia tetap dikenai kewajiban dan tanggung jawab pidana. Ini implikasi yuridisnya. Kemudian yang kedua, implikasi sosialnya. Ini kan bisa menjadi penyebab perang saudara, ya. Saya berikan bocoran. Kenapa penanganan kasus Noviansyah Joshua Huta Barat ini begitu meluas? Karena juga sentimen suku. Salah satu sebabnya dia orang Batak. Batak itu jumlahnya minoritas. Lebih banyak orang Jawa. Kalau orang jadi penjara kan biasa banget, ya. Mau bilang Edi Mulyadi, Gus Nur, Ahmad Dhani, itu orang Jawa, ya. Nah, tetapi karena sentimen ini adalah kepada orang luar Jawa, maka ikatannya begitu kuat dan harus dipahami dulu peta sosialnya. Profesi hukum papan atas ini kebanyakan diduduki oleh orang-orang Batak, sehingga Kamarudin, Simanjuntak, ya, kemudian
Johnson, ya, Johnson Panjaitan, dan orang-orang yang terlibat dalam ini kan orang-orang yang konsisten, Irma Huta Barat dan seterusnya. Jadi buat saya, negara jangan melakukan praktek disparitas karena satu berbahaya bagi hukum positif, yang kedua ini akan menimbulkan ketidakkompakan secara nasional. Artinya menyebabkan bisa jadi terjadi konflik horizontal, ya. Kalau konflik horizontal biayanya mahal, ya. Karena itu yang paling mudah ya satu, Benny Mamoto ini copot, ya, karena dia itu yang milihkan presiden dan dia bertanggung jawabnya juga presiden, ya. Yang kedua, kalau ternyata tidak ada punishment, ya, oleh negara, maka kita bareng-bareng menggugat perdata atau membuat mosi tidak percaya kepada Ketua Komnas HAM dan kepada Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional. Begitu, Cak Slamet. Ya, Dr. Muhammad Taufik, siapa sebetulnya yang punya kewenangan untuk melakukan PK itu? Dan ya, seberapa jauh itu dipengaruhi oleh kewenangan kekuasaan begitu? Nah, jadi PK harus dipahami dulu. PK ini kan upaya hukum yang sifatnya luar biasa. Artinya luar biasa, PK ini baru bisa dijalankan kalau orang yang dihukum itu hukumannya sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, seperti Saganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, Gus Nur, bahkan sekarang sedang diproses Kang Edi Mulyadi ini bisa menggunakan ini. Untuk apa tetek bengek dibawa ke persidangan kalau orang yang jelas-jelas punya niat jahat, punya tujuan jahat, menyesatkan masyarakat, membuat konflik, membuat benturan, tidak disentuh oleh negara. Itu rumusannya begitu, undang-undang nggak bisa diakali, nanti pada akhirnya blunder. Sama seperti peristiwa KM 50. Ini kan pasal-pasalnya berlaku semua sekarang. Dulu mereka dituduh melawan negara, dituduh hoax, sekarang semua pasal yang dulu dituduhkan berlaku bagi orang-orang yang langsung atau tidak langsung terlibat dalam peristiwa KM 50. Begitu, Cak Slamet. Ya. Dokter, kalau menurut Anda untuk bisa agar proses hukum selanjutnya ini benar-benar berkeadilan, ya, benar-benar diharapkan transparan dan akuntabel, khusus mengenai dugaan pidana hoax yang melingkupi dari proses pengadilan ini, kira-kira apa arahan Anda atau rekomendasi Anda, Dokter? Ya, karena ini delik umum, masyarakat harus secara terbuka, ya, menyuarakan terus. Tadi ada yang lewat tadi, Putri dan pengacaranya ini kan secara praktek hukum kan melakukan kesalahan. Pertama, yang namanya perkara pidana itu tidak bisa diwakilkan. Menjadi pertanyaan, sebenarnya yang melaporkan pelecehan itu Putri, istrinya Sambo, atau penasihat hukumnya? Saya juga ingin luruskan, dalam perkara pidana, sebutan advokat itu ketika praktek namanya penasihat hukum, bukan kuasa hukum. Karena pidana nggak ada yang bisa dikuasakan. Pidana itu fungsi penasihat hukum atau advokat itu melihat, mendampingi, memberikan nasihat. Maka sebutannya penasihat hukum. Jadi, saya luruskan kembali, Putri ini ketika menyebut dirinya ada pelecehan, ya, oleh tersangka, ya, Barada Joshua, pertanyaannya yang mengadukan atau membuat laporan ini dia atau PH-nya. Kalau ternyata yang membuat PH-nya berarti kedua-duanya dikenakan pasal hoax, ya. Setidaknya bisa dikenakan membuat laporan bohong atau laporan palsu, pasal 220 yang meskipun ancamannya 16 bulan. Kalau ternyata mereka ini berinisiatif dan dengan sengaja menyerang kehormatan orang yang sudah meninggal, maka mereka bisa dikenakan pasal 317, ya, yang ancamannya itu 4 tahun. Jadi kita lihat dulu, ya, kenapa saya ingin luruskan, orang yang sudah meninggal dicaci maki, pasalnya masih berlaku. Tetapi kalau orang meninggal melakukan kejahatan, pasalnya tidak berlaku. Tapi kalau dia korban kejahatan sekalipun meninggal tetap berlaku. Kita lihat mantan direktur koran Kedaulatan Rakyat itu kan difitnah oleh kompetitornya. Yang difitnah sudah meninggal, perkaranya jalan dan dieksekusi 4 tahun. Gitu. Begitu, Cak Slamet. Jadi mudah-mudahan ini mencerahkan kepada kita dan kita punya tanggung jawab. Karena ini negara, nggak boleh main-main. Demikian. Salam hormat saya.